warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, sholihin sholimat rahimakumullah. Masih dalam rangka mengkhidmati Ramadan pada tahun ini sebagai bentuk ikhtiar kita agar kita benar-benar diakui oleh Allah sebagai hamba-Nya. Dan berbicara tentang puasa Ramadan itu identik dengan pelaksanaan atau penunaian zakat. Nah, pokoknya kalau udah puasa Ramadan itu pasti ada zakat, namanya zakat fitrah. Dan ini bagian dari amaliyah Ramadan yang tidak terjadi, tidak diperintahkan di bulan-bulan yang lain. Itu penting bagi kita. Dan zakat itu adalah bagian dari penyempurnaan amaliyah Ramadan yang paling penting ya. Jadi kalau tingkatannya puasa, zakat. Nah, amal-amal yang lain yang katawu itu lain, sedekah itu di bawahnya. Jadi itu karena zakat itu merupakan kewajiban kita di bulan Ramadan. Gitu, Pak. Ada yang perlu dijelaskan? Tanyakan? Ada Pak Yai? Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih makna zakat itu untuk kehidupan kita? Maksudnya Manfaatnya. Manfaatnya. Iya. Baik. Zakat ya. Kalau zakat itu diambil dari qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Zakat itu orientasinya ada dua pensucian. Ada pensucian harta, juga pensucian diri. Nah, kenapa? Pertama, harta itu kan bukan milik kita hakikatnya. Itu milik Allah. Dan seakan-akan bahwa harta itu kotor. Ketika kita tunaikan sebagai bagian dari syariat, baru itu akan bersih. Bersih itu adalah menguntungkan kepada diri kita sendiri. Maka kalau mengacu kepada sabda Rasulullah itu, malahu min malihi, tidak ada sebenarnya hartanya kecuali tiga hal. Apa yang dimakan sampai habis, apa yang dipakai sebagai baju, apa yang nggak pantas dipakai, apa yang didermakan, diinfakkan sampai Allah terima. Nah, termasuk zakat. Nah, bentuk kita menunaikan zakat itu sama dengan bagaimana agar Allah mengakui bagian dari harta yang sebenarnya itu adalah yang kita zakatkan. Nah, yang setelah sisa dari yang kita zakatkan itu tergantung bagaimana kita memanfaatkan. Kalau kita makan ya kita harus bersandar kepada Allah, itu zakat. Jadi zakat itu membersihkan harta, juga membersihkan diri. Nah, ketika membersihkan diri itu apa yang dimaksud? Sering kita ngakuin ini barang saya, ini barang saya, ini beras saya, ini duit saya. Nah, itu sebenarnya ungkapan yang mengkotori diri. Maka disucikan diri kita dengan dosa-dosa itu dengan menunaikan zakat. Gitu. Kenapa? Dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter itu seakan-akan keluasan kita menggunakan harta yang Allah titipkan itu enak, bebas. Maka dengan zakat itu bersuci. Nah, jadi suci dari harta, suci dari diri. Jadi zakat nafsi, kan? Nah, kenapa diri kita sering ngaku-ngaku itu milik kita? Nah, gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, zakat dalam istilah bahasa itu adalah apa? Nabah. Nabah itu kembali kepada Allah. Jadi kalau barang yang kita miliki yang selama ini kita akui itu bukan milik kita sebenarnya. Maka ketika yang kita kembalikan kepada Allah dengan niat ibadah zakat atau infak, maka itu adalah sama dengan mengembalikan normalisasi pemilikan harta bagi kita sendiri di hadapan Allah. Nah, kemudian zakat itu juga bana. Bana itu membangun.
Kenapa? Dengan kita menunaikan zakat, zakat itu akan berkembang. Berkembangnya kenapa? Ketika itu dirasakan oleh orang yang menerima zakat, lantas muncul doanya kan, maka kita akan mendapatkan berkah. Makanya Allah perintahkan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalla 'alaihim. Ambil zakat itu karena itu wajib, artinya diingatin, harus dipaksa juga. Dari zakat itu. Terus kalau sudah ada orang yang bayar zakat ke kita, doakan mereka. Kalau ada orang yang bersedekah ke kita, doakan dia. Karena doa itu akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Nah, maka itu penting. Nah, sehingga itu membangun performa diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang yang terima sedekah atau zakat itu senang, gila, nah maka itu akan berkembang menjadi pahala-pahala yang terus mengalir kepada kita. Nah, kemudian zakat itu juga karuma. Karuma itu apa? Kemuliaan. Nah, kita memuliakan fakir miskin dengan kita berikan. Gitu. Makanya kalau masih sedekah sama zakat, nih zakat gua. Kalau bukan saya kasih zakat, ini nggak makan, nggak boleh. Jadi kita harus menghormati itu. Yo kaya anu tolong ya, anu zakat saya tolong paranin gitu ya. Yang baik itu kita memuliakan, diparanin itu fakir miskin. Mungkin hari-hari setelah sebelum Ramadan kita kan nyuruh fakir miskin seenaknya. Anu tolong anu enggak. Nah saat di bulan Ramadan itu kita muliakan dia. Jadi bukan hanya kita ngasih doang, enggak. Penting akhlak itu. Nah, saya kira hikmahnya itu zakat itu ternyata bukan hanya berefek kepada harta yang kita miliki, yang kita punya, tetapi juga membangun karakter yang rahman dan rahim. Karena dengan memberi itu kan sifat rahman dan rahim. Nah, itu penting juga akhlaknya. Saya kira gitu. Ya, paham saya. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Nah, ini berkaitan zakat dan ada petugas zakat yang kita sebut amilin. Nah, ini kan kalau merujuk kepada ayat khudh bi amwalihim. Ya. Jadi petugas atau amilin itu mengambil kepada agniya. Betul. Dan menyerahkannya itu langsung fakir miskin ya. Nah, fenomena di masyarakat kita agniya ini ngobrolin orang zakat sampai berkerumun kan begitu nih. Ya, di media-media banyak gitu kan orang kaya mengundang fakir miskin sampai pada ngantri-ngantri ada yang pingsan. Nah, ini bagaimana sebenarnya petugas amilin? Ya, berapa persentase amilin dalam bagian kata-kata ini? Baik. Kadang-kadang masih suka kisru ya. Karena sebenarnya tujuan zakat itu bukan ketika kita memberi ya, tapi membangun akhlak, gitu loh. Membangun akhlak. Ada orang yang ngaku-ngaku, ada orang yang ngaku. Kalau ngaku-ngaku itu seakan-akan kita yang membayar zakat, padahal itu Allah mengambil dengan caranya. Maka kita harus itu. Makanya an-ukhrija zakatal fitri an-nafsi. Itu maknanya dalam loh zakat itu. Nah, sehingga yang baik zakat awalnya itu dari kita kepada orang langsung memberi dengan kasih sayang yang baik itu Pak. Ya. Nah, terus kalau ngumpulin yang seperti itu seakan-akan kita nggak percaya kan. Maka di dalam hukum zakat itu ada yang namanya amilin. Ini sebagai antisipasi hukum atau syariat agar pelaksanaan pembayaran zakat dari orang yang menzaki itu benar, cara mengeluarkannya, cara menunaikannya, dan cara memberikannya. Jadi sebenarnya awalnya memang dari kita langsung ke fakir miskin. Tapi karena dalam zaman sekarang kan susah, maka disebut amilin. Nah, amilin itu tertunjuk oleh hukum. Jadi karena hukum. Nah, amilin itu juga berat sebenarnya. Misalnya begini, Rasulullah pernah bersabda begini, manis takmalna minkum fawqa amali, fakatama namisyaton, au ibratal bait,
ya'ti yaumal qiyamati gululan. Siapa orang yang ditugaskan secara hukum sebagai amilin, artinya pengelola zakat, mengambil, mengumpulkan dan mentasarufkan. Itu tugas amilin yang pokoknya. Mengambil, kenapa? Khud min anwali. Cara ngambilnya itu wamil enggak dengan pengumuman, dengan melalui media, surat. Kalau diantar ya diterima, kalau enggak ya diparangin. Jadi sebenarnya amilin itu harus fleksibel. Ini amilin maunya nongkrong, bawa sini. Enggak, seharusnya amilin itu harus lebih kooperatif ya, lebih kooperatif. Kenapa? Zakat itu kemuliaan. Jadi kita sebagai amilin memuliakan yang bayar zakat karena kita sebagai pelaksana dari wakil Allah yang karena Allah dia menunaikan zakat itu. Gitu. Nah, sudah ditunjuk amil kata Rasulullah, kata mana misyaton menyembunyikan sesuatu. Misyaton itu ibratul khair, lubang jarum. Nah, menyembunyikan sesuatu walaupun sekecil lubang jarum, yakni yang mal kiamat di gululan. Maka dia akan datang di hari kiamat sebagai gulul. Rasulullah ditanya, mana gulul ya Rasulullah? Khianatan ilallah. Dia berkhianat kepada Allah. Apalagi amilin, ini yang beras bagus buat saya ya. Ya, kagak boleh tuh. Kagak boleh. Jadi amilin itu ditugaskan karena hukum. Dan bagiannya ya nggak ada standar persen sebenarnya dalam fikih Islam itu, dalam fikih zakat satu nisab. Jadi kalau nisabnya 3,5 liter ya amilnya dapat segitu, gitu loh. Atau kalau mungkin pengumpulannya banyak surplus ya mungkin lah kelipatannya ditambahkan. Nah sekarang kadang-kadang amilnya ditambahin, fakirnya nggak ditambahin. Nah ini sebenarnya perlu dikaji ulang gitu ya, perlu dikaji ulang. Jangan mendahulukan beras buat amil dulu gitu, jangan. Itu enggak bagus untuk amil itu. Karena tadi itu Rasulullah sampai mengancam itu. Sampai ada sahabat, ya berarti kan engkau ya Rasulullah memberatkan kami, kau perintahkan kami laksanakan. Ketika kami perintahkan, kau berikan ancaman yang seperti itu. Maka Rasulullah menjawab ini, apa namanya? Ketika ditanya khianatan ilal wardi, fal yadi qalilihi wa katsirihi. Tampakkan yang jelas sedikit dan banyaknya. Kalau memang banyak ya banyak dikatakan. Nah, adanya pengurusan zakat dilimpahkan kepada amil pemerintah itu supaya lebih merata. Kalau ada pengumpulan zakat terus ternyata ada fakir miskin yang nggak kebagian karena mungkin keterbatasan amil, maka ini secara fikih dibebankan kepada pemerintah. Nah ini kadang-kadang seperti itu. Jangan sampai malah pemerintah meminta beban kepada lembaga zakat. Nah ini kadang-kadang. Maka penting bahwa zakat itu adalah bagian dari minimalis kepemilikan harta kita yang menurut kita yang benarnya itu bukan milik kita, mustakhlafin nabi Allah titipkan. Jadi ketika kita Allah nitip harta kita, lu gunain buat apa juga, gitu. Demikian, semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita dengan amal yang puasa kita dan hal-hal yang lain, terutama zakat fitrah kita betul-betul diakui oleh Allah sebagai amal soleh, sehingga kita juga nanti di akhirat akan diakui sebagai hambanya. Barakallahu li wa lakum, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.